Baik, shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketemu lagi, jumpa lagi dengan saya Pendeta Ebenezer Plaimo. Siang hari ini saya ada di kompleks daerah Alak ya. Saya ada di kampus Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Kupang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah kampus di mana saya dipercayakan oleh Tuhan untuk berbagi berkat di kampus ini ya sejak tahun 2014 ya saudara. Saya mulai diberi kepercayaan untuk mengajar mata-mata kuliah tertentu. Secara khusus saya konsentrasi pada mata kuliah homiletik atau satu mata kuliah yang membidangi tentang bagaimana ilmu berkhotbah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dan tadi saya baru saja selesai mengajar di kampus, dan saya akan berkhotbah sebentar juga di kampus ini dalam ibadah setiap hari ya. Saudara, ada ibadat-ibadat yang dilakukan di kampus bersama dengan mahasiswa setiap hari. Sehingga saya diminta untuk hari ini jadwal untuk berbagi berkat firman Tuhan. Namun saya teringat dengan tadi bagian dari apa yang materi saya sampaikan hari ini kepada mahasiswa-mahasiswi di kelas homiletik tadi, yaitu bagaimana seorang pengkhotbah itu dilihat dari istilah-istilah yang muncul di dalam perjanjian baru. Saudara, kurang lebih ada 8 istilah yang Alkitab katakan tentang seorang pengkhotbah atau seorang pemberita Injil. Antara lain, seorang pemberita Injil atau seorang pengkhotbah itu disebut dengan istilah kerizein dari kata keruzo, yang artinya seorang yang membawa pesan raja atau menyampaikan pesan raja yang dipercayakan kepadanya untuk disampaikan. Itu kerizein. Lalu kemudian saudara ada kata evangelisestai atau evangelis, yang artinya seorang yang membawa kabar baik atau kabar sukacita, kabar kesukaan. Lalu yang ketiga, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada yang namanya evangelis, lalu didaskein atau dari kata didaske artinya mengajar atau pengajar. Jadi seorang yang berkhotbah itu seorang yang berkaitan erat dengan seorang pengajar ya, yang menyampaikan ajaran-ajaran kitab suci ya. Tentu dalam hal ini adalah Alkitab yang menjadi fokus utama atau menjadi titik tolak di dalam pengajaran tersebut. Lalu kemudian juga muncul kata martir atau marturia. Martir itu sama saja menunjuk kepada kesetiaan di dalam memberitakan Injil, kesetiaan di dalam menyampaikan firman dengan konsekuensi sampai mati demi pemberitaan. Jadi terus beritakan Injil, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi saya ulang ya, sudah ada kerizein, sudah ada evangelisestai, sudah ada didaske, lalu kemudian sudah ada martirein. Sekarang yang kelima itu adalah kata penjala ikan atau Elieus ya, yang artinya penjala ikan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seorang pengkhotbah itu dari kata Eliaus ini atau penjala ikan ini menunjuk kepada tujuan daripada pemberitaan kita. Jadi kita memberitakan Injil dengan tujuan untuk membawa jiwa kepada Kristus. Itu tujuannya. Memang Alkitab katakan bahwa kalau bukan Bapa yang menarik seseorang, maka tidak mungkin orang datang kepada Bapa. Nah karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini merupakan satu dorongan tujuan buat kita, tetapi bukan kita yang dapat menarik ya. Kita hanya memiliki tujuan untuk melakukan segala sesuatu dengan lebih baik, ya, memberitakan Injil dengan baik, sehingga banyak orang
kemudian percaya kepada Kristus, menjadi pengikut Kristus. Itulah sebenarnya tujuan dari pemberitaan Injil yang kita lakukan. Yang keenam, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, adalah kata didaskein, Eliaus, lalu kemudian kata skopos. Ya, skopos itu artinya adalah seorang yang menjadi pengawal. Dia berjaga-jaga, ya, memberikan aba-aba, memberi isyarat terlebih dahulu kepada orang-orang lain karena ada musuh yang datang menyerang. Itu skopos. Sebenarnya ini yang akan menjadi titik pembahasan saya pada siang hari ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebelum saya akan pergi dan berkhotbah. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang ketujuh adalah kata poimanen atau gembala. Ya, poimanen atau gembala ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, berarti memelihara, memberi makan, merawat, ya, menjaga. Itu termasuk di dalam kata poimanen. Seorang pemberita Injil itu dia seorang yang memberikan makanan rohani. Dia seorang yang menjaga, memelihara jiwa-jiwa secara rohani. Ya, memelihara bagaimana cara memberikan asupan makanan rohani yang terbaik. Itu adalah seorang poimanen atau gembala. Lalu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, istilah yang terakhir itu adalah homilein, atau seorang yang bercakap-cakap, seorang yang berbicara, berdialog. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya kita semua ini adalah para homiletika atau para pengkhotbah-pengkhotbah. Ya, orang Kristen itu semua para pengkhotbah. Karena memang Alkitab mengatakan dalam suratan 1 Petrus itu pasal yang keempat, ya, kalau saya tidak salah, di sana dikatakan kalau kita berbicara hendaklah kita menyampaikannya seperti orang yang menyampaikan firman. Jadi kalau saudara dan saya ini disebut homilein atau orang-orang yang bercakap-cakap dalam segala percakapan kita, dalam segala tutur kata kita, entah di mana saja, kita ini adalah penyampai-penyampai kebenaran. Kita ini adalah penyampai-penyampai berita Tuhan yang kita tidak boleh lupakan. Ya. Nah, saudara terkasih, di antara 8 kata tersebut yang berkaitan erat dengan pemberitaan Injil, kata yang sangat menarik itu adalah kata skopos. Skopos itu saya tadi katakan adalah seorang yang memberikan aba-aba atau isyarat karena ada musuh yang datang menyerang. Seorang pengawal yang siap siaga, yang tahu persis mana ada lawan, mana ada musuh yang datang menyerang. Tentu ini bertalian erat dengan hal-hal yang sifatnya rohani, ya. Skopos ini bertalian erat dengan hal-hal yang sifatnya rohani, bukan hal-hal yang sifatnya jasmani, ya. Bukan musuh dalam hal ini darah dan daging, tetapi musuh-musuh pengajaran, bukan musuh juga dalam hal serangan kuasa gelap, setan dan lain sebagainya. Tetapi musuh yang dimaksud ini adalah pengajar-pengajar palsu. Ya, musuh yang dimaksud ini adalah orang-orang yang menebarkan benih-benih ketidakbenaran lewat pemberitaan-pemberitaan Injil. Yang mereka katakan pemberitaan Injil padahal sebenarnya bukan Injil, ya. Tetapi sesuatu yang diputarbalikkan seperti yang dikatakan dalam kitab Galatia pasal 1 ayat yang ke-6 mulai. Paulus bilang, "Aku begitu heran karena engkau begitu lekas berbalik dari Injil Kristus, ya, lalu mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Namun ada orang yang mengacaukan kamu." Ya, lalu Paulus memberikan peringatan bahwa entah itu satu orang dari manapun, dari sorga kah, malaikat kah, apapun yang datang memberitakan Injil lain, maka kamu harus menolak. Saudara, Paulus itu adalah seorang skopos yang luar biasa sekali. Dia tidak pernah toleril, ya, dengan pengajaran-pengajaran sesat. Dia begitu sigap, begitu cepat sekali memberikan tanggapan aba-aba, isyarat kepada jemaat-jemaat Tuhan yang dia layani. Salah satunya dalam kitab Galatia ini. Bahkan bukan hanya kitab Galatia, ya, di suratan Filipi, Timotius, kita temukan juga bagaimana ayat-ayat yang menyatakan bahwa Paulus itu sangat anti sekali dengan ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran palsu, sekte-sekte, bidat-bidat, yang kemudian dia bongkar habis-habisan. Dia
nyatakan terang-terangan ya saudara. Itu dia skopos itu, seorang yang memberikan aba-aba. Nah karena itu siang hari ini saya juga mau sampaikan kepada kita semua. Terkadang ada banyak orang Kristen yang menilai hamba-hamba Tuhan tersebut tertentu ya, yang punya kapasitas sebagai apologeta Kristen, orang-orang yang suka mengkanter pengajaran-pengajaran palsu, yang memberitahukan kepada kita secara terang-terangan, memberi aba-aba bahwa ini ajaran sesat, ini ajaran yang tidak baik. Namun ada banyak orang Kristen yang saudara selalu menganggapnya dengan nilai negatif. Mereka katakan, wah itu cari muka ya. Pendeta si A, pendeta si B mau mencari followers atau pengikut, sehingga dia menjelekkan pendeta-pendeta yang mungkin kelihatannya terkenal ya. Nah itu saudara terkasih dalam Tuhan, saya rasa bahwa kalau ada orang Kristen yang begini, sangat sayang sekali. Dia sedang tertipu ya. Padahal kita bersyukur karena ada skopos-skopos yang Tuhan tempatkan. Ada orang-orang yang Tuhan memberikan mata rohani jauh ke depan untuk dapat melihat bahaya-bahaya itu dan memberikan aba-aba kepada kita, memberikan isyarat kepada kita supaya kita tidak terjebak ke dalam perangkap daripada ajaran-ajaran sesat atau orang-orang yang saya sebut dengan musuh-musuh rohani itu yang menyerang kita. Nah, ini kita harus bersyukur. Jadi saudara jangan pernah menilai salah ya pendeta-pendeta apologetika Kristen yang mempunyai saudara kemampuan untuk mengkonter atau memberikan apologetika, memberikan tanggapan-tanggapan yang sangat alkitabiah terhadap orang-orang yang saya sebut tadi adalah musuh-musuh kebenaran, musuh-musuh rohani, orang-orang yang menebar benih-benih kebencian ya. Kita bersyukur itu. Lalu yang berikut, ada orang juga suka bilang, weh itu pendeta-pendeta tuh menghakimi ya. Coba jangan menghakimi dong, dengan kasih dong. Ya saudara, ada yang bilang begitu juga ya. Sedang terkasih dalam Tuhan, justru kasih itu sedang ditunjukkan dengan cara memberitahukan kepada kita ajaran-ajaran yang tidak benar itu. Kalau dia tidak mengasihi kita, maka waktu musuh itu datang, ya dia biarin aja saudara. Kita yang nggak tahu apa-apa, kita tidak pernah menerima aba-aba, kita tidak pernah menerima isyarat apa-apa tentang bahaya yang ada di depan kita. Wah, kita bisa hancur, kita bisa binasa, kita bisa terperangkap mengikuti ajaran-ajaran yang sesat itu. Tapi kita bersyukur ada orang-orang, pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, pemberita-pemberita Injil yang Tuhan tempatkan sebagai skopos bahasa Yunaninya. Yaitu orang yang mengawal, yang saudaraku memberikan aba-aba, memberi isyarat untuk kita dapat segera menyadari bahwa ini ada bahaya yang sedang menyerang kita secara iman. Ada pengajaran-pengajaran palsu, ada ajaran-ajaran sekte-sekte, bidat-bidat yang mulai datang menyerang kekristenan kita. Sehingga kita dapat menentukan pilihan kita yang benar. Sehingga kita bisa ambil sikap yang benar bagaimana saya harus menang terhadap musuh yang dapat menyerang ini. Bahkan saudara, saya ingat satu ketika Tuhan memuji jemaat yang ada di kitab Wahyu pasal 3 ya. Jemaat apa? Tiatira atau Pergamus itu ya. Tuhan suka dengan mereka karena mereka ini jemaat yang sangat luar biasa. Mereka menguji rasul-rasul itu. Apakah rasul-rasul itu benar rasul-rasul palsu atau rasul-rasul benaran, saudara. Mereka tidak langsung dapat tangkap, dapat terima ya. Tentu ini saudara membuktikan kepada kita bahwa memang tidak semua pengkhotbah atau pengajar-pengajar Kristen hari-hari ini tuh mengajarkan kebenaran yang sesungguhnya. Ada banyak sekte-sekte, bidat-bidat yang sedang mengajarkan ajaran-ajaran sesat. Tapi saya ulang sekali lagi, kalau ada skopos-skopos atau orang-orang yang Tuhan tempatkan menjadi pemberitahu aba-aba buat kita, wah, kita senang sekali ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya juga sapa Pak Supri Sumitra ya. Terima kasih beberapa kali mengikuti konten di Facebook saya, baik siaran langsung yang saya lakukan di gereja. Terima kasih Pak Supri, terus dukung kami dalam pelayanan ya, dalam pemberitaan Injil tentunya, bahkan dalam mengajar. Saya minta terus dukungan doanya. Saya sendiri sedang berdoa nih saudara yang terkasih dalam Tuhan, supaya Tuhan memberikan saya juga roh keberanian untuk
seperti para skopos-skopos yang lain, ya, supaya saya juga tidak seperti katak di dalam tempurung, ya, yang nggak tahu, nggak ngerti, ya, saudara. Lalu ada sudah serangan datang tapi masih bingung-bingung. Jangan sampai jemaat sudah lari kabur, ya, saudara, sudah pindah ke ajaran-ajaran yang jahat itu, ajaran-ajaran yang menyesatkan itu. Kita sebagai pendeta, sebagai gembala tidak tahu, malah kita malah sedang, ya, terus khotbah tanpa mengetahui sebenarnya ajaran-ajaran kita itu sudah tidak lagi diterima, ya. Mereka justru lebih percaya kepada ajaran-ajaran palsu itu. Kenapa? Ya, karena kita sibuk dengan pemberitaan-pemberitaan yang kita sampaikan tanpa memberitahu bahaya-bahaya laten, ya. Kita melihat mungkin ada sebuah bahaya, tapi kita pikir bukan kapasitas saya. Nah, ini bahaya. Karena itu sudah saya sekali lagi menyatakan bahwa saya secara pribadi mulai belajar untuk berani, ya, saudara, untuk berani melihat ke depan kalau ada bahaya laten, kalau ada bahaya-bahaya pengajaran sekte-sekte. Paling tidak saya mulai ajarkan, ya, kepada orang-orang yang saya gembalakan untuk jangan sampai masuk ke dalam jurang itu. Jangan sampai kemudian terperangkap dengan ajaran-ajaran palsu itu. Itu tugas seorang skopos. Terima kasih juga Ibu Soleman, ya, Dohau Robo Lai, ya, yang bergabung siang hari ini. Terima kasih, selamat buat Ibu juga, ya. Saya ini dari dia punya marga ini kelihatannya orang Sabu, ya. Saya sudah beberapa kali ke Sabu dalam pemberitaan Injil, ya, menyatakan kebenaran di beberapa tempat, di Mesara, di Raijua, juga di mana lagi, ya? Oh, di Sabu Timur, ya, di Bebae, dan masih banyak lagi daerah-daerah yang saya tidak hafal, ya. Tapi saya sudah beberapa kali, mungkin sekitar 6-7 kali di dalam pemberitaan Injil di Dohau, di Tanah Sabu, ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terus doakan, ya, Pulau Sabu supaya banyak orang boleh percaya kepada Kristus. Dan lebih daripada itu juga, tentu jadi skopos menjadi penting, ya. Supaya Injil harus dinyatakan, berita Injil harus disampaikan, musuh-musuh harus dibongkar kedok-kedoknya, sehingga tidak ada satupun yang bisa bertahan itu pengajaran-pengajaran sekte-sekte palsu itu, ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, masih beberapa menit lagi. Nah, saya mau lanjutkan lagi tentang skopos itu. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, misalnya saya punya pengalaman nih, ya, saya ceritalah kesaksian sekaligus. Saya punya pengalaman mengikuti sebuah seminar, ya. Kebetulan seminar itu diadakan di sekolah anak saya, dan kemudian saya mengikutinya. Sebenarnya tema daripada pembahasannya itu bukan tentang pengajaran atau doktrin-doktrin Alkitab, tidak. Karena dia sebenarnya bicara tentang hal-hal yang sifatnya itu menyangkut dengan dunia pendidikan anak-anak, ya, bagaimana mendidik anak supaya jadi anak yang bertumbuh pintar, ya, itu yang diajarkan dalam seminar itu. Tapi waktu itu karena kami orang tua diminta untuk hadir dan mengikuti, di tengah-tengah seminar itu Bapak Mama, Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan, dia membuka ruang pertanyaan. Ini pemateri, ini buka ruang pertanyaan. Lalu kemudian ada penanya, seorang ibu, ya, saudara terkasih, seorang ibu itu bertanya seputaran tentang, rupanya ibu ini juga ibu skopos ini, ya, ibu yang mengikuti perkembangan sehingga dia tahu persis ajaran-ajaran yang mulai melenceng, ajaran-ajaran yang mulai tidak benar, ya, saudara. Ibu ini seorang Kristen yang memang saya rasa cukup luar biasa di dalam mencintai pengajaran, saudara. Karena dia tahu persis ajaran dasar kekristenan tentang Tritunggal, ya. Dan di dalam kesempatan bertanya itu, ibu ini berkata sehubungan dengan viralnya pengajaran sekte tentang Allah mayor dan Allah minor, saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi
dia ingin mendapatkan jawaban dari si pemateri ini yang kebetulan adalah seorang pendeta, ya, seorang pendeta, seorang mungkin dosen juga. Sabar saudara ya. Seorang dosen juga yang memberikan materi tersebut, sehingga ibu ini pada kesempatan itu bertanya kepada si pendeta tersebut atau si pemateri tersebut. Waktu pertanyaan ini dilontarkan, saudara, si pemateri ini menurut saya ya, kalau memang dia tidak berbicara tentang doktrin, dia tidak berbicara tentang seputaran hal-hal yang sifatnya itu adalah pengajaran esensi di dalam Alkitab, karena dia memang lagi seminar tentang pendidikan anak-anak, seharusnya dia tidak perlu menjawab pertanyaan ini. Atau dia boleh menjawab, tetapi dengan pernyataan bahwa minta maaf, ini bukan ranah untuk kita membahas soal doktrin ajaran, apalagi menyangkut soal Tritunggal, soal keilahian. Ya, ini bukanlah ranahnya karena kita sedang bicara dalam konteks dunia pendidikan. Seharusnya begitu. Tetapi saudara, si pemateri ini rupanya memang si penganut ajaran Allah Allah minor dan Allah mayor, ya, saudaraku. Sehingga kemudian dia mengutip satu ayat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-28. Saudara yang terkasih dalam Tuhan ya. Injil Yohanes 14 ayat 28. Saya bacakan buat saudara ya. Sebelum kita sampai di area kampus ini, saudara, saya sedang menuju, setelah saya istirahat tadi di luar lingkungan kampus. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-28 ya. Saya bacakan dulu ayat ini buat kita sekalian supaya jelas ini ayatnya, saudara. Ayat 28, begini bunyi firman Tuhan. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang, ya. Aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tahu kamu tentu akan bersukacita, ya, karena aku pergi kepada Bapakku. Nah, ini kalimat yang dia tekankan. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Wah, dia bilang Bapa lebih besar dari aku. Lalu saudara, dia bilang, nah, Bapa itu kan menunjuk kepada Allah, Allah Bapa. Lalu kemudian aku di sana menunjuk kepada Yesus Kristus, ya. Wah, berarti ini jelas, ini ayat ini jelas sekali bahwa Bapa itu Allah lebih besar, ya. Yesus itu Allah lebih kecil, karena ayat itu bilang, aku pergi kepada Bapa, Bapa lebih besar daripada aku. Ya saudara, maka tentu dari pernyataan dia ini, kesimpulan yang dapat kita tarik, dia mempercayai pemahaman yang mengatakan bahwa ada Allah mayor dan ada Allah minor, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, saya juga belajar banyak ya saudara. Tapi ya, ini adalah doktrin ajaran dasar yang mana tentu saya mengerti dengan baik tentang doktrin ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tentang keilahian Yesus, tentang kemanusiaan Yesus, ya. Dan tentang bagaimana peranan yang dikerjakan oleh Yesus, peranan yang dikerjakan oleh Bapa, Roh Kudus. Itu saya mengerti, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka saya kemudian memberikan tanggapan, sanggahan terhadap pernyataan beliau ini yang mengatakan bahwa ayat Yohanes 14 ayat 28 itu menunjuk kepada pernyataan itu, Bapa lebih besar, berarti ada Allah mayor, ya saudara. Secara eksplisit dia mau bilang begitu, tapi dia tidak berani ngomong. Ya mungkin dia juga masih ketar-ketir itu, ya saudara. Nah, akhirnya saya memberikan tanggapan, saya memberikan sebuah masukan pada waktu itu tentang pernyataan dia ini, sehingga sudah terjadi kontra, ya. Singkatnya terjadi kontra. Saya tidak tahu saya yang kemudian dianggap salah oleh para yang hadir dalam
dalam seminar itu, atau justru mereka membela kebenaran yang saya sampaikan, saya juga tidak paham dengan baik. Namun saudara terkasih dalam Tuhan, fenomena-fenomena seperti ini sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, skopos kita yang tadi saya katakan dalam bahasa teologi, bahasa Alkitab, bahasa Perjanjian Baru, kita ini skopos yang tidak boleh kemudian diam. Kita harus mengatakan sesuatu yang benar, sesuatu yang sesungguh-sungguhnya. Nah, ini penting sekali. Maka saudara, saya menjelaskan ayat ini bahwa Yohanes pasal 14 ayat 28 itu tidak boleh dimengerti dalam kapasitas hakikat kealahan, ya. Kalau kapasitas hakikat kealahan itu dibuat arti di dalam teks ini, maka muncullah pemahaman tafsiran seperti yang ditafsirkan oleh pernyataan orang tadi itu yang bikin seminar itu, ya saudara. Tapi kalau ayat ini dipahami sebagai peran, maka jelas iya, ya. Peranan Allah Bapa itu berbeda dengan peranan Yesus Kristus. Hakikat tidak berubah, hakikat tetap Allah, saudara. Nah, kadang-kadang orang tidak mengerti hakikat. Hakikat itu sesuatu yang natur. Hakikat itu sesuatu yang tidak dapat bergeser. Contoh, hakikat saya manusia, saudara juga hakikat saudara manusia. Manusia kita itu tidak akan berkurang dan tidak bisa berubah jadi siapapun, ya saudara. Tidak bisa jadi apapun. Kita tidak bisa jadi hewan, setengah manusia, tidak bisa. Hakikat kita adalah hakikat manusia, saudara terkasih. Nah, Allah, hakikatnya Allah, saudara. Nah, Yesus Kristus itu, dia memiliki hakikat kealahan dan dia memiliki hakikat kemanusiaan. Hanyalah satu pribadi, saudaraku, yang memiliki dua hakikat, hakikat kealahan dan hakikat kemanusiaan, itu hanya Yesus, ya. Nah, karena itulah saudaraku, kita harus memahami hakikat dulu, baru kita tahu apa peran, apa fungsi. Nah, Tritunggal itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak boleh dipahami dalam bentuk hanya dalam bentuk kepribadiannya, tetapi dalam bentuk hakikatnya. Jadi kepribadian, tiga pribadi, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi dalam hakikat satu hakikat, hakikatnya itu adalah kealahan. Itulah Tritunggal. Nah, ini yang kalau kita pahami, maka saudara terkasih dalam Tuhan, kita tidak akan memahami ajaran yang mengatakan Allah mayor, Allah minor, dan lain sebagainya. Nah, ini saya perlu seberangkan buat kita sekalian, sehingga hari lepas hari kita memahami teks ini dengan baik, memahami kebenaran ini dengan baik, sehingga kita tidak buat-buat ajaran-ajaran yang salah, ya. Nah, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, saya dan saudara yang punya kapasitas ini, kita harus bicara. Ketika kita menemukan skopos-skopos itu, saudara, atau menemukan musuh-musuh yang mulai menyerang ajaran kekristenan, kita mulai nyatakan. Ya, mungkin itu saja yang saya bisa bagikan buat kita. Doakan juga, sebentar saya akan berbagi berkat di kampus Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia Kupang, yang dimana ada tempat dimana saya mengajar. Saudara doakan, biarlah Injil firman itu boleh dinyatakan. Saya rindu lewat Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia Kupang ini juga akan muncul banyak skopos, ya. Pemberita-pemberita Injil yang handal, yang mempunyai kapasitas untuk memberitahu bahwa ada musuh di depan, ada ajaran sesat, ada ajaran palsu yang sedang menyerang. Saya juga mengajak Bapak Ibu Saudara yang mungkin mau belajar teologi, ya seputaran dengan ajaran-ajaran kekristenan, saudara. Kami Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia Kupang sangat terbuka, ya. Saudara, kami tidak ada di bawah satu denominasi tertentu apapun. Kami terima semua denominasi gereja. Dan karena itu kalau saudara ada di seputaran kota Kupang, ya, atau di Provinsi Nusa Tenggara Timur, saudara bisa datang ke kota Kupang. Alamatnya adalah di Jalan Penkase, saudara, di Alak, Kecamatan Alak. Saudara bisa datang ke kampus ini. Kampus ini sudah terakreditas dan ada dua prodi yang ada di kampus ini, yaitu prodi teologia dan prodi PAK, ya saudara. Selamat Pak Petrus Lai, juga Asmen Tanesap, ya. Siap, Tuhan berkati kita semua. Kebenaran tetap kebenaran, terus diberitakan di mana saja, ya. Sudah terkasih dalam Tuhan, sekali lagi
Shalom buat kita sekalian. Nanti di lain kesempatan kita boleh jumpa ya dalam bincang-bincang, dalam cerita-cerita kesaksian-kesaksian yang tentu berkaitan erat dengan ajaran-ajaran kekristenan ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, haleluya.